welcome back. Hari ini gue mau bahas soal sinematografi. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang sinematografi, kita harus tahu dulu cara setting visual di kamera kita biar video kita nggak kayak gini, dan gini. Setting di dalam kamera itu ada banyak, tapi yang paling penting dan yang paling mendasar yaitu adalah segitiga exposure. Itu adalah komposisi dari 3 settingan kamera untuk menciptakan hasil gambar yang baik dalam segi pencahayaan. Untuk penjelasan ini berlaku untuk semua device, baik handphone, kamera, dan yang lain. Biar lebih gampang, kita sambil praktek aja. Di sini gue contohin, gue pakai kamera gue, yaitu DSLR Canon EOS 600D. Sebenarnya di tiap-tiap settingan kamera itu sama aja untuk nama-nama settingannya, tapi yang bikin beda itu adalah posisi penempatan tombolnya aja. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan kamera kalian dalam menangkap gambar. Dan shutter speed ini ditandain dengan angka kayak gini di kamera kalian. Kalau angka yang di belakang ini semakin besar, itu artinya shutter speed kalian semakin cepat dan semakin sedikit menangkap cahaya. Yang artinya gambar kalian bakal lebih gelap. Untuk shutter speed ini gue analogikan seperti keran air. Kalau kalian menutup keran air itu dengan cepat, pasti air yang kalian dapat bakal lebih sedikit. Termasuk juga cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Shutter speed ini juga berpengaruh ke hasil gambar kalian. Semakin cepat shutter speed yang kalian gunakan, gambar yang kalian tangkap itu hasilnya akan lebih bagus atau nge-freeze. Sedangkan kalau kalian memakai shutter speed yang rendah, gambar yang kalian hasilkan itu nantinya akan ada sedikit blur. Dan dalam video, biasanya mata manusia itu terbiasa dengan motion blur yang kayak gini nih. Maka dari itu, ada rumus yang biasa dipakai yang udah mainstream banget, yaitu shutter speed 2 kali dari frame rate. Untuk frame rate akan kita bahas di video yang akan datang tentang frame rate. Untuk shutter speed ini sendiri, tombolnya kalau di kamera Canon itu ada di sini. Yang kedua, aperture. Aperture atau yang sering disebut dengan diafragma ini adalah seberapa besar bukaan lensa kalian dalam menerima cahaya. Aperture ini ibaratnya itu kayak jendela. Semakin lebar kalian buka jendela, makin banyak cahaya yang masuk. Dan kalau kalian tutup jendela sedikit atau kalian kecilkan, itu akan sedikit juga cahaya yang masuk. Dan kalau kalian perhatiin, semakin banyak cahaya yang masuk itu, pandangan kalian itu akan lebih sedikit kabur, yang artinya kalian akan mendapat titik fokus yang lebih sempit. Sedangkan jika cahaya yang masuk itu lebih sedikit, maka titik fokus yang kalian lihat itu akan lebih luas. Contohnya perbandingan gambar ini dan gambar ini. Aperture sendiri itu kalau di kamera itu ditandai dengan angka kayak gini, atau yang sering orang sebut itu adalah nilai f atau f-stop. Dan contohnya kayak gini. Lensa gue yang ini, dia punya bukaan aperture itu 3,5. Nah, semakin kecil angkanya, itu artinya bukaan lensa kalian itu akan semakin lebar dan semakin banyak menangkap cahaya. Sedangkan jika angkanya itu semakin besar, contoh misalnya f5,6, f11, f20, itu bukaan lensanya akan semakin kecil, yang mana cahaya yang masuk juga akan semakin sedikit. Dan untuk contoh videonya, kayak gini. Di kamera gue ini, untuk mengatur nilai f atau aperture ini, ada di tombol ini dan ini. Yang ketiga, ISO. Itu adalah sensitivitas sensor kamera kalian dalam menangkap cahaya. Kalau kalian syuting dengan kondisi low light atau minim cahaya, ISO ini akan membantu banget untuk meningkatkan pencahayaan dalam video kalian. Tapi sayangnya, jika ISO ini dipakai terlalu tinggi angkanya, maka akan timbul noise kayak gini. Nggak enak banget kan untuk dilihat. Maka dari itu, gue saranin untuk kalian kalau untuk foto atau ngerekam video, usahain kalian bisa dapat cahaya praktikal atau cahaya dari environment kalian itu sebaik mungkin. Jadi ISO yang kalian pakai itu seminimal mungkin biar nggak ada noise yang muncul.
Buat yang belum tahu noise itu apa, yang tadi gue contohin, itu namanya noise. Noise itu adalah titik-titik jelek yang muncul di video kalian yang membuat hasil gambar kalian itu kurang maksimal. Dan untuk di kamera Canon ini, tombol untuk mengatur ISO itu ada di sini. Dan ini juga adalah hasil dari video dengan noise yang tinggi dan noise yang rendah. Nah, jadi pembahasan tentang sinematografi untuk awal ini yaitu tentang segitiga exposure, yang mana untuk semua fotografer, videografer, filmmaker yang itu harus tahu. Itu adalah settingan yang paling mendasar yang akan selalu digunakan. Dan mungkin itu aja video dari gua kali ini. Dan seperti yang gue bilang di awal, kalau settingan kamera satu dengan kamera yang lain itu sebenarnya sama aja, paling penempatan tombol-tombolnya aja yang berbeda. Kadang itu yang orang suka bingung. Oke, jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka, komen juga di bawah kalau kalian mau request atau ada mau komentar tentang video ini, bisa tanya-tanya juga, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh. Follow juga Instagram gua dan Instagram Hardlife yang ada di sini. Dan itu aja dari gua. Jangan lupa subscribe,